Salam sehat, Tuhan beserta kita. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi orang yang percaya. Tuhan menyertai kita dan mari kita memuji memuliakan pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar berkuasa melawan si jahat, supaya musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut,
di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon keampunan dari kekudusan-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari sorga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa hal semesta telah terjadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 508. Amen.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kebesaran kasih setia Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, dan kami mensyukuri nikmat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memampukan kami kurang lebih 3 bulan kami menikmati ibadah kami di rumah saja, dan Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada seluruh ciptaan-Mu. Tuhan Maha Besar, Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menjagai hidup kami. Kami layak memuji dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada minggu hari ini kami merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kami ini, Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami manusia. Kekekalan kehidupan kami juga akan kami terima melalui kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayai di mana ibadah kami ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, menyatakan kami juga mengimani itu di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami seluruhnya umat-Mu, Gereja HKBP, turut serta merasakan sukacita hari ini, mensyukuri kebesaran kuasa Allah Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini, doa kami, firman yang akan kami terima, menguatkan kami, memampukan iman kepercayaan kami untuk tetap teguh menjalani segala pergumulan tantangan virus COVID-19 ini. Tuhan berkuasa untuk mengakhirinya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari pujian kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat Kristen, memberkati semua pemerintah, memberkati semua keluarga kami, memberkati semua rumah sakit yang turut serta baik dalam tim dokter, tim medis di garda terdepan untuk turut serta bekerja keras memberikan kesembuhan kepada masyarakat yang mengalami musibah corona. Terima kasih Tuhan, kiranya kesembuhan dari kasih Tuhan Yesus
Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian, hormat kami, doa kami, segala ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 743. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada perayaan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan Allah. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan Allah. Horas ma dihita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah keselamatan kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga semakin menentukan arah perjalanan iman kita, orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga semakin memperjelas status kita, kedudukan kita, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, semakin menentukan arah perjalanan kehidupan kita, arah perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya. Yesus yang naik ke sorga berarti Dia kembali kepada kemuliaannya. Dia
kembali kepada status keilahiannya yang seutuhnya. Dia tidak menetap pada tempat kehinaan di dunia ini, tetapi dia sungguh Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, Yesus Kristus yang naik ke sorga ternyata bukan hanya bertanggung jawab dengan urusan kehidupan kita di dunia ini, tetapi Yesus juga bertanggung jawab dalam kehidupan kita kelak di tahta Allah. Dia Allah yang berkuasa menyelamatkan kita, membela kita dalam pengampunannya, dan bahkan menyediakan tempat bagi kita di surga kelak. Makanya dikatakan dalam kitab Yohanes 16 ayat 7, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Itulah kata Yesus kepada kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, dia menjadi korban persembahan yang sangat mulia di hadapan Allah hanya karena dosa kita, hanya karena kelemahan kita. Dia rela menderita untuk menyelamatkan kita, dan karya penyelamatan itu tidak berhenti di dunia ini. Dia tidak hanya memperjuangkan hidup kita di dunia yang penuh dengan kehinaan ini, tetapi Yesus dengan kekudusannya menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka jelas pengharapan kita bukan hanya di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan hanya berhenti di dunia ini, tetapi ada jaminan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Anggo bola kita nondo kita makirim, jolma nadu mango kita. Status kita semakin jelas dan meningkat menjadi anak kesayangan Tuhan, dan kita akan menjadi pewaris kerajaannya. Namun kita harus menyadari, dengan naiknya status kita sebagai anak kesayangan Tuhan, dengan naiknya status kita sebagai anak-anak Allah, kita juga punya tanggung jawab yang semakin besar. Kita juga punya tugas yang semakin berat. Kita akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Ibarat orang yang naik jabatan, naik kelas, naik tingkat, belum tentu makin enak, belum tentu makin senang. Yang malu makin bahagia, tetapi makin banyak tanggung jawabnya, makin berat tugasnya. Itulah yang diingatkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan justru di situ kehadiran Yesus yang nyata, sehingga sebagai orang yang beriman kita memahami melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kita Tuhan hadir menyempurnakan kita. Kehadiran Tuhan melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini membawa keuntungan besar bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang sangat penting diingatkan kepada kita. Yang pertama, Allah mau memberikan kesempatan kepada manusia sebagai mitra, sebagai duta dalam misi keselamatan. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau dipergunakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Bagaimana kita menyadari tugas dan tanggung jawab ini? Menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah dunia.
Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia ini sesulit apapun. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, Allah tidak mengutus umatnya tanpa perlengkapan, tetapi Allah hadir memperlengkapi kita di tengah-tengah situasi yang kita hidup, memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, memperlengkapi kita dengan kekudusan-Nya. Bagaimana kita mengamini itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Yesus yang naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita, bukan berarti hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Akan tetapi Tuhan semakin dekat dengan kita. Bagaimana kita merasakan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan? Melalui doa kita, melalui iman kita. Kita dapat berkomunikasi setiap saat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan ini memberikan semangat yang baru bagi kita, bahwa mereka yang diperlengkapi Tuhan melalui kekuatan-Nya, melalui kuasa-Nya, ada kemampuan bagi kita, ada kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat. Walaupun kita menghadapi tantangan yang amat berat, menghadapi kesulitan yang begitu rumit, termasuk keadaan sekarang ini yang membuat hidup kita semakin penuh dengan pertanyaan, tetapi justru di situ Tuhan hadir dengan kuasa-Nya. Tuhan hadir memperlengkapi kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Pahami bahwa keadaan ini benar-benar membawa makna yang begitu berharga bagi kita. Dan satu hal yang dituntut, kuatkan iman. Dalam 2 Korintus 13:5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman, atau goyah, atau hidupmu, imanmu rapuh karena keadaan ini? Selidikilah dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak takut. Sebab tidak demikian, kamu tidak mampu menghadapi hidup ini. Kita telah diberikan kuasa untuk menghadapi masalah kehidupan ini. Jangan putus asa, jangan pucuk, jangan menyerah. Terima kuasa dari Tuhan. Selidikilah kekayaan dan kuasa kebesaran Tuhan dalam hidup. Hidup kita bukan asal percaya, tetapi bagaimana kita memahami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, yang diberikan tugas, yang menjadi mitra-Nya, mari kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Dan satu hal yang penting melalui firman Tuhan ini dikatakan, mari memberitakan Injil kepada semua makhluk. Memberitakan Injil kepada semua makhluk. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan ini? Kita menjadi mitra Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberikan kabar baik, melestarikan dunia ini dengan seluruh ciptaannya. Mewartakan kabar baik berarti juga bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan, memahami perjalanan kehidupan kita sebagai anugerah dan pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, mari berjalan bersama Tuhan, sama seperti kesaksian kita dalam nyanyian kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi ada kesempatan, beri dirimu menjadi Allah Tuhan yang memuliakan namanya di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kembali kepada kemuliaannya, mengangkat kehidupan kita, tidak larut di dalam lumpur dosa, tidak larut di dalam penderitaan, tidak larut di dalam persoalan, tetapi menuntun kita kepada masa depan yang lebih baik. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, berkati firman menjadi kekuatan kami, menjadi suluh hidup kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku Ende nomor 541 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan diamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.